Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Nah, di sini ada satu pertanyaan nih ya perlu kita jawab bersama. Pertanyaannya, kita ini siapa? Kita manusia lah, siapa lagi? Kok pertanyaannya aneh gini? Ya bener sih, emang gitu. Cuman terlalu simpel ya. Kita sebenarnya bisa memperumit ini semua supaya lebih menantang gitu kan. Nah, yuk next. Nah, teman-teman masih ingat semua ini nggak? Gambar yang mungkin teman-teman ketahui saat SMP atau SMA terkait pelajaran biologi kan? Nah, ini kan namanya taksonomi atau klasifikasi dari makhluk hidup. Nah, kalau teman-teman ingat, di situ kan ada yang namanya kingdom, phylum, class, order, sampai spesies. Yang mana yang bawah di gambar itu kan yang lebih general. Terus semakin ke atas itu semakin spesifik. Yang namanya spesies ya kan. Kalau teman-teman tahu juga, tujuan dari pengklasifikasian makhluk hidup itu kan sebenarnya supaya lebih gampang ngelolahnya makhluk hidup itu sendiri kan. Supaya lebih gampang ngambil nama-namanya lah, pengelompokannya juga lebih gampang juga. Itu kan tujuannya. Kalau teman-teman tahu juga, dari taksonomi atau sistem klasifikasi makhluk hidup itu kan ada sistem 5 kingdom yang dulu pernah kita pelajari di SMP atau enggak SMA waktu itu ya. Kalau 5 kingdom kan ada yang namanya Monera, Protista, Fungi, Plantae, sama Animalia. Terus baru-baru ini ada yang namanya sistem 7 kingdom, yang mana Protista itu terpecah jadi dua, jadi Protozoa sama Cronista. Terus kalau yang Monera itu terpecah jadi dua juga, yaitu Bacteria sama Archaebacteria. Bakteria itu lebih mirip sama Eukariot. Kalau Archaebacteria itu lebih mirip Prokaryot, lebih mirip gitu. Cuman aku nggak ngejelasin tentang klasifikasi makhluk hidup di sini karena terlalu luas juga dan bukan tujuanku juga. Terus di sini ada satu kingdom yang aku mention yang lebih istimewa, bisa dikatakan lebih istimewa daripada kingdom yang lainnya, yaitu kingdom Animalia. Nah, di kingdom Animalia ini kan terbagi jadi beberapa phylum. Di situ ditulis ada vertebrata yang memiliki tulang belakang, terus Annelida, cacing-cacingan, terus Mollusca, hewan yang memiliki tubuh lunak, terus ada nematoda seperti cacing bita, ada arthropoda, hewan-hewan yang memiliki ruas tubuhnya. Nah, di film-film ini juga ada satu film yang lebih spesifik, lebih istimewa, dan juga lebih kompleks daripada film yang lainnya, yaitu film Vertebrata. Kekomplekannya itu bisa dilihat dari struktur tubuhnya dan juga sistem sarafnya sih. Kalau yang lain itu kan ya punya sistem saraf, punya otak juga, tapi beberapa nggak punya otak kok. Bukan nggak punya otak, cuman tetap ada sistem saraf sih untuk melaksanakan 5 fungsi, bukan 5 fungsi, beberapa ciri-ciri dari makhluk hidup itu kan, seperti bernafas, berkembang biak, bergerak, dan lain-lain. Ya melaksanakan fungsi dasar dari makhluk hidup itu sendiri. Cuman kalau yang nematoda itu kan lebih ada, bukan nematoda, moluska. Ada satu hewan moluska yang lebih istimewa, seperti gurita kan. Di situ aku ada contohnya sistem saraf pada hewan Avertebrata yang tidak memiliki tulang belakang. Di situ ada arthropoda, terus ada moluska seperti cumi-cumi. Kalau tadi gurita itu lebih istimewa karena memiliki 9 otak loh. 8 otaknya itu ada di tiap tentakelnya. Yang satu otaknya ada di pusat, yaitu kepala. Terus di beberapa hewan vertebrata lainnya itu ya sistem sarafnya sederhana banget sih. Seperti itu ada bintang laut, terus cacing-cacingan dan lain-lain. Ya sistem sarafnya itu untuk melaksanakan fungsi dasar dari makhluk hidup. Cuman buat bernafas, bergerak, berkembang biak dan lain-lain, seperti itu kan. Itu sederhana banget untuk vertebrata. Nah, untuk vertebrata ini nih ada beberapa hewan vertebrata. Kalau di sini semuanya mamalia kayaknya ya. Di situ juga aku nyantumin otak manusia untuk pembanding dengan otak hewan, yaitu mamalia. Hampir ada kemiripan ya di sini ya, tetapi secara strukturnya beda dan fungsinya pun juga beda loh. Seperti aku ambil contoh hewan mamalia, reptil. Nah, reptil ini ada komodo, ada bunglon, ular, kura-kura, buaya, dan lain-lain. Nah, reptil ini juga memiliki otak yang dimiliki manusia loh. Jadi ada beberapa otak, bukan beberapa otak, ada satu otak yang namanya otak reptil yang dimiliki manusia, yang fungsinya itu sebagai agresi, dominasi, obsesif, seks, dan juga fanatik. Yang mana reptil itu intinya terkait fungsi berani atau enggak doang sih. Mereka itu berani atau enggak. Jadi kalau di situ ada gambar buaya, teman-teman kapan nih terakhir ngelihat buaya yang sering godain cewek, yang sering nganterin banyak cewek,
yang nggak berani untuk ngedatengin orang tua si cewek. Ya banyak lah buaya-buaya yang kayak gitu, yang mana ini sebenarnya terkait fungsi keberanian doang, mereka berani atau enggak. Jadi itu fungsi dari otak reptil. Nah, selanjutnya ada hewan mamalia yang udah aku kasih contoh otaknya tadi. Ada beberapa hewan mamalia di sini. Nah, di hewan mamalia ini otaknya lebih berkembang lagi. Jadi nggak cuma ada otak reptil, tapi ada otak mamalia khusus untuk mengendalikan emosi, perasaan, dan juga sensitivitas terhadap lingkungannya gitu loh. Jadi mamalia udah bisa munculin emosi yang kuat banget dan bisa ngontrol emosinya. Beda sama reptil, nggak punya emosi. Tapi mamalia ini emosinya kuat banget, nggak kayak hewan yang lainnya. Karena udah memiliki otak mamalia ini. Nah, kalau teman-teman tahu ya, hewan yang ada di Jepang yang emosinya itu tergambar jelas, bahkan diabadikan menjadi sebuah patung gitu loh. Anjing ini namanya Hachiko kan, kalau teman-teman pernah dengar ceritanya juga. Hachiko ini hewan anjing yang setia banget sama tuannya, bahkan ketika tuannya pergi itu ditungguin tuh di stasiun. Jadi ada suatu ketika tuannya itu nggak pulang dari stasiunnya, tapi Hachiko saking setianya dia itu nungguin sampai nangis-nangis loh. Nggak makan, nggak minum, ya kayak orang baper beneran lah. Kalau orang baper putus cinta terus kan biasanya nggak makan, nggak minum. Hewan pun juga sama. Jadi mereka udah punya emosi kayak gitu sampai-sampai dia meninggal. Meninggal dan tempat meninggalnya itu diabadikan menjadi sebuah patung di tempat itu, berada di Jepang. Jadi hewan mamalia udah bisa munculin emosi yang kuat banget. Nah, di sini ada gambar siapa yang memirip-miripkan dirinya dengan hewan ini. Bukan aku lah ya, bukan kita. Jadi kalau ada orang-orang yang memiripkan dirinya sendiri, ya nggak apa-apa lah ya, mereka aja, jangan kita. Nah, di sini primata atau simpanse di sini memiliki otak yang lebih kompleks lagi daripada hewan-hewan yang lainnya. Mereka emang secara struktur yang paling mirip dengan otak manusia. Di situ juga ada otak prefrontal, lobus prefrontal, otak depan, terus ada otak temporal, terus ada korteks parietal. Jadi ada beberapa otak penting yang itu memiliki fungsi yang mirip dengan otak manusia. Seperti contohnya, mereka itu bisa meniru gerakan hewan lain atau gerakan manusia. Jadi ketika simpanse ini diajarin sesuatu, mereka itu bakal bisa, meskipun butuh waktu ya. Mereka bisa diajarin main bola, mereka bisa diajarin ngoding mungkin, tapi butuh waktu juga. Jadi mereka itu kalau diajarin, ya bakal bisa gitu loh, karena fungsi otak mereka udah lebih berkembang. Ada neokortex atau otak besar yang mereka miliki untuk berpikir kritis, untuk berpikir memproses apapun inputannya, mereka udah punya itu semuanya. Terus pertanyaannya, apa yang istimewa dengan otak manusia gitu loh? Istimewanya apaan? Di sini aku ngambil dari penjelasan ahli biologi yang namanya Susana dari penjelasan di acara TED. Jadi dia menjelaskan apa sih istimewanya dari otak manusia ini. Nah, kalau istimewa dari otak itu terlihat dari bentuknya, karena kalau kecerdasan dilihat dari bentuknya atau beratnya, kita kalah dengan gajah, yang mana gajah memiliki berat otak itu sekitar 4-5 kilo, sedangkan manusia mentok-mentok cuma 1,5 kilo. Jadi berarti nggak ada hubungannya dong antara keistimewaan otak, kecerdasan otak dengan berat ataupun besar otak itu sendiri. Bahkan otak paus pun di situ diceritakan 9 kg loh, gede banget. Nah, jadi mengapa aturan evolusi itu berlaku dengan seluruh makhluk hidup kecuali manusia? Jadi teori evolusi kan sebenarnya untuk menstandarisasi seluruh makhluk hidup supaya bisa ditarik satu kesimpulan di satu aturan kan. Cuman di sini ada satu kesalahan, kenapa kok manusia nggak bisa termasuk di dalamnya gitu loh. Jadi teori Darwin udah salah banget. Cuman meskipun orang ini juga agak percaya, bukan agak percaya, bisa membuktikan secara secara biologis. Cuman yuk next. Nah, alasan utama sih yang gampang kita serap ya karena manusia itu memiliki banyak neuron terutama di cerebral cortex atau neocortex, otak besarnya. Itu lebih banyak neuronnya. Jadi neuron itu kan tugasnya untuk memproses informasi. Semakin banyak neuronnya berarti informasi yang bisa diproses semakin banyak pula dong. Dan inilah penjelasan yang paling sederhananya sih yang bisa diserap manusia.
serap kita, karena kita nggak ngelakuin eksperimen juga kan, kita cuman menerima penjelasan yang mudah dicerna kayak gitu. Nah, di sini dijelaskan otak manusia itu memiliki neuron sebanyak 86 miliar neuron, bayangin. Dan otak gorila atau orangutan itu cuma sekitar ya beberapa neuron ya. Di situ ada perumpamaan kalau otak gorila itu 30 miliar neuron, beratnya itu 75 kiloan. Jadi ada korelasi antara berat dan juga jumlah atau kapasitas neuron dari otak tersebut. Dan di sini juga ada hubungan atau korelasi antara neuron dengan makanan. Di situ dijelaskan di paling atas kan, primata itu makan sekitar 8 jam per harinya. Karena apa sih? Karena neuron itu ketika memproses informasi, sel kan, neuron kan juga sel. Sel itu ketika memproses sesuatu kan butuh energi. Energi kan bisa datang dari makanan dan juga tambahan dari oksigen kan untuk memproses itu semuanya. Nah, kalau logikanya gini, semakin banyak selnya berarti semakin butuh banyak energi dong. Tapi di situ untuk manusia ada keistimewaan sendiri. Kita sebagai manusia, masa iya makan ngabisin waktu 8 jam? Nggak sambil nonton film loh ya, ini konteksnya. Cuman proses makannya doang. Palingan kalau diakumulasi sehari nggak sampai 1 jam gitu kan. Padahal manusia itu memiliki 86 miliar neuron loh, bayangin. Jadi kalau kera atau primata itu untuk memberikan amunisi ke otaknya, mereka butuh makan selama 8 jam sehari, bayangin. Jadi banyak kan kera-kera itu yang kerjaannya makan terus gitu kan. Nah, ini ada fakta baru. Jadi otak manusia itu beratnya palingan cuma 2% dari tubuh manusia. Dan tapi di sini otak manusia itu memakan 25% energi yang dikonsumsi tubuh. Jadi kalau tubuh ya, fakta tubuh itu mengonsumsi 2000 kilokalori, membutuhkan 2000 kilokalori per harinya. Dan 500 kilokalorinya itu dibutuhkan oleh otak kita. Jadi otak kita itu emang banyak mengkonsumsi energi sih. Jadi kenapa sih? Ya karena neuronnya itu tadi yang banyak. Nah, di sini ada satu kesimpulan ketika mereka melakukan penelitian, kenapa sih manusia itu bisa lebih berkembang otaknya daripada primata yang selama ini itu mereka banding-bandingkan gitu loh. Ada satu momen yang membuat manusia itu mengalami perkembangan yang pesat, yaitu ketika manusia itu udah menemukan proses memasak. Ini satu kesimpulan yang bisa menarik kesimpulan bahwasanya manusia lebih baik daripada hewan ketika manusia itu udah mulai memasak makanannya sendiri. Jadi nggak ada hewan itu yang memasak makanannya. Meskipun simpanse itu ketika diajari masak itu bisa lah, mereka bisa menirukan gitu loh. Cuman mereka nggak bakal memasak makanan mereka sendiri. Ya tinggal makan kalau ada buah yang matang kan. Cuman manusia doang loh yang memproses memasak makanannya sendiri supaya pengelolanya lebih gampang pula. Nah, disinilah yang membuat manusia itu nggak ngebutuhin banyak waktu untuk makan karena udah mengelola sebelum dia makan sendiri. Kesimpulan yang didapat di sini itu sebenarnya apa sih? Hikmah yang bisa diambil bahwasanya manusia itu menurut entah pandangan orang ateis atau orang-orang yang percaya teori evolusi bahwasanya manusia itu berasal dari keturunan primata, ada satu kesimpulan sama yang bisa kita ambil, yaitu manusia itu bisa membuat sesuatu yang sebelumnya itu nggak ada, bisa mengimajinasikan sesuatu fiktif yang sebelumnya itu nggak ada, bisa berimajinasi. Beda sama dengan hewan lain, bahkan primata seperti simpanse itu mereka nggak bisa ngeimajinasiin sesuatu yang nggak ada gitu loh. Jadi yang bisa ngeimajinasiin hantu ya manusia doang. Primata nggak bisa ngebayain hantu kayak gimana, karena kalau menurut mereka nggak pernah ngeliat, ya mereka nggak bakal bisa ngeimajinasiin kayak gitu. Beda sama manusia. Bahkan penemuan-penemuan baru yang sebelumnya nggak ada itu bisa ditemukan manusia, nggak bisa ditemukan oleh hewan lain. Inilah satu kesimpulan fungsi keistimewaan otak manusia, yaitu bisa menemukan sesuatu yang baru yang sebelumnya nggak ada.
Itu salah satu fungsi keistimewaan otak manusia ya. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya ketika otak manusia itu memiliki ketika manusia itu udah bisa makan banyak, memiliki energi yang banyak sehingga otaknya itu berkembang, ada 3 perkembangan otak yang sangat ekstrim banget daripada otak primata tadi. Di antaranya ada lobus prefrontal, terus ada cortex temporal dan juga cortex parietal, yang mana itu semua itu memiliki perkembangan ekspansial, perluasan, jadi kayak berkembang lebih cepat. Dan ketiga komponen inilah yang sangat berpengaruh dengan cara kerja otak manusia itu sendiri secara keseluruhan. Jadi kesimpulannya gini, kalau kita nyimpulin sesuatu berdasarkan keberanian doang, melakukan sesuatu berdasarkan keberanian doang, reptil itu lebih jago. Reptil juga bisa gitu loh. Jadi buaya itu bisa. Jadi kalau soal takut atau berani, takut untuk ngadepin seseorang, takut untuk ngelamar seseorang, untuk ngedatengin orang tuanya, reptil lebih berani kayak gitu. Terus kalau seumpamanya kita ngelakuin sesuatu atau menyimpulkan sesuatu berdasarkan emosi, senang, sedih, marah, kecewa, dan lain-lain yang melibatkan emosi, itu mamalia lebih jago gitu loh. Jadi kalau ngelakuin sesuatu berdasarkan emosi, hewan mamalia lebih jago. Terus kalau seumpamanya manusia itu melakukan sesuatu, terus memutuskan sesuatu cuman berdasarkan fakta, bukti, terus induktif dari lingkungannya, itu primata lebih jago gitu loh. Jadi mereka. Terus kalau seumpamanya manusia itu memutuskan atau menyimpulkan sesuatu, melakukan sesuatu berdasarkan emosi, ya mamalia itu juga bisa gitu loh, juga lebih jago. Kalau dikit-dikit ngelakuin sesuatu baper, terus emosinya dipakai, mamalia juga lebih jago gitu loh. Terus kalau seumpamanya nih memutuskan sesuatu, melakukan sesuatu berdasarkan pemikiran doang, ngelihat bukti dulu, ngelihat sesuatu dulu baru dilakuin, itu primata juga lebih jago juga. Jadi mereka udah punya sistem pemikiran, berpikir kritis, problem solving, mereka juga udah punya gitu loh. Tapi di sini ada satu hal yang nggak dimiliki oleh hewan, tapi hanya dimiliki oleh kita manusia, yaitu perkembangan otak itu sendiri, yang mana fungsinya untuk menentukan sesuatu, bahkan yang belum kita lihat, bahkan yang sebelumnya itu nggak ada atau nggak bisa diindra manusia gitu loh. Itulah salah satu fungsi utama dari otak manusia yang membedakan kita dengan hewan gitu loh. Nah, di sini kita baru bisa ngejawab pertanyaan kita itu berasal dari mana. Sebenarnya lebih panjang sih kalau kita pikirkan dari segi saintis, terus kita urutkan sistematisnya kayak gimana. Cuman sebenarnya bisa kita bypass loh semua pengetahuan ini. Ada satu hal yang ngasih tahu kita itu berasal dari mana, tujuan kita itu apaan, terus kok bisa kayak gitu. Nah, satu hal inilah yang namanya Al-Quran. Jadi ada di surat Al-Ibrahim, surat Ibrahim, surat ke-14 ayat ke-52. Di situ diceritakan Al-Quran ini itu penjelasan yang sempurna bagi manusia, dan supaya mereka diberi peringatan dengan Al-Quran ini oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya mereka mengetahui bahwasanya Allah itu Tuhan yang Maha Esa bagi orang-orang, agar orang-orang itu yang berakal mengambil pelajarannya gitu loh. Jadi di sini udah nyindir, mention orang-orang yang berakal. Kalau kalian itu emang benar-benar berakal, guna ini Al-Quran ini supaya ya berguna, supaya ini sebagai peringatan bagi kalian sendiri. Terus ada pada surat Al-Imran ayat ke-190 sampai 191. Di situ diceritakan penciptaan langit dan bumi dan juga pergantian siang malam. Terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal gitu loh. Seperti rotasi bumi, terus revolusi bumi. Itu semuanya sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah, dan itu udah di-mention 1400 tahun yang lalu. Jadi supaya orang-orang itu mikir, tidakkah engkau menciptakan semua ini sia-sia?
nggak mungkin kan semua ini tuh diciptakan sia-sia gitu loh. Jadi kalau kita ketahui ya, pemikiran-pemikiran orang-orang ateis yang nggak percaya agama, mereka mentok-mentok pemikirannya kepada pemikiran semua ini nggak ada tujuannya, karena nggak ada ujungnya dari awal dan juga akhir. Nggak ada awal, nggak ada akhir. Semua ini udah kayak kekal gitu loh, nggak ada tujuannya. Mereka mentok di situ karena apa? Karena mereka nggak punya buktinya. Mereka butuh bukti terlebih dahulu. Sedangkan di Al-Quran itu, inilah ujiannya. Kalian cuma diberikan beberapa pertanda-tanda, supaya tanda-tanda yang udah dikasih tahu itu, atau bisa dibilang kisi-kisi lah, supaya kisi-kisi itu yang nanti membuat kalian itu beriman, gak cuma berpikir doang. Terus ada dalam surat Yunus ayat kelima, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Dikasih tahu nih kalau bulan itu sebenarnya bercahaya, kalau matahari itu bersinar, yang mana bulan gak bisa bercahaya atas cahayanya sendiri. Dan ditetapkan manjilah-manjilah atau tempat-tempat peredaran atau orbit bagi planet-planet itu, kayak matahari dan juga bulan, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi kan kita ngitung waktu tahun itu berdasarkan peredaran bulan dan juga peredaran matahari gitu kan, supaya kamu mengetahui, dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui gitu loh, supaya orang-orang tahu. Di sini udah banyak diceritakan sains-sains, ilmu sains terkait dunia ini di dalam Al-Quran. Meskipun Al-Quran ini bukan kitab sains ya, nggak semuanya itu dibuktikan secara langsung di dalam Quran, tapi Quran itu merupakan kitab tanda-tanda, cuma dikasih tanda-tandanya, kisi-kisinya doang. Maka apakah Allah menciptakan itu semuanya? Tidak dapat sama. Allah yang menciptakan itu semuanya itu sama dengan yang nggak menciptakan apa-apa. Jadi ini ada satu pemikiran yang aneh banget bagi orang ateis dan beberapa orang lainnya yang menyamakan Allah Tuhan dengan manusia. Ketika membuat sesuatu, ketika melakukan sesuatu, itu perumpamaannya, standar yang diambil itu perlakuannya manusia. Jadi perbuatan yang dilakukan manusia. Seperti contohnya gini, Allah punya wajah terus disamakan dengan wajahnya manusia. Allah punya tangan terus disamakan dengan tangannya manusia. Allah punya kedudukan terus disamakan dengan kedudukannya manusia. Allah menciptakan sesuatu disamakan dengan manusia menciptakan barang-barang kayak gini. Jadi ini udah dikritik, udah diingetin. Mengapa kamu itu nggak ngambil pelajaran sih dari beberapa pelajaran lainnya itu? Kok bisa nyamain Allah sama manusia itu? Nah, di surat Al-An'am ayat ke-50 dikatakan, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak pula aku mengetahui yang gaib, dan tidak pula aku mengatakan kepadamu bahwa aku seorang malaikat. Jadi Nabi Muhammad itu juga seorang rasul manusia biasa gitu loh, cuman utusan manusia biasa. Jadi ilmunya Allah itu nggak ada semuanya di dalam Rasulullah. Rasulullah itu terbatas juga sama kayak kita manusia. Rasulullah tahu karena udah dikasih tahu gitu doang. Kalau nggak dikasih tahu ya nggak bisa jawab, karena Rasulullah itu cuman utusan. Ilmu yang diberikan Allah kepada Rasulullah itu secukupnya doang untuk bisa sebagai ujian atau peringatan bagi manusia sekitarnya gitu loh. Jadi ini banyak orang yang tanya tentang Rasulullah tahu ini nggak, tahu ini nggak, tahu ini nggak. Rasulullah itu ya cuma dikasih tahu berdasarkan apa yang perlu gitu doang, yang udah dikasih tahu Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah nggak dikasih tahu, ya beliau bakal jawab nggak tahu, karena di sini dikatakan Rasulullah juga bukan malaikat. Aku tidak mengetahui mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku kan. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Di sini dijadikan perumpamaan ya. Rasulullah atau manusia seperti kita semuanya itu seperti orang buta yang nggak tahu apa-apa. Sedangkan Allah itu seperti yang bisa ngelihat. Yang mana maksudnya itu Allah itu yang tahu semuanya. Nggak mungkin kan Tuhan yang maha tahu atau orang yang bisa melihat itu tadi itu sama dengan orang buta yang nggak bisa ngelihat. Ya nggak bakal sama gitu loh. Orang yang bisa melihat lebih tahu segalanya. Dari perumpamaan ini tuh dikritik, apakah kamu tidak memikirkan yang kayak gitu. Terus ada pada surat Yunus ayat 101, katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda kekuasaan Allah dan Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi segala kekuasaan, tanda-tanda tadi yang disebutkan itu nggak bakal berguna
kalau orang itu nggak beriman. Jadi semikir apapun, sekeras apapun manusia itu mikir, mereka mentok-mentok bakal jadi orang yang ateis. Dan itu nggak bakal berguna kalau mereka jadi ateis. Jadi segala tanda-tanda yang udah diceritakan itu nggak berguna kalau mereka cuma bisa mikir. Ini dikritik orang-orang yang cuma bisa mikir. Semua manusia itu bisa mikir, semua manusia, tapi nggak semua manusia itu beriman gitu loh. Jadi nggak sia-sia banget tanda-tanda yang Allah berikan kalau mereka tetap aja nggak beriman. Terus pada surat Al-A'raf ayat ke-169 dikatakan, maka datanglah sesudah mereka generasi yang jahat. Ini bagi orang yang udah beriman. Dulu ada orang yang udah beriman, terus ada datang generasi yang jahat mewarisi Taurat yang mengambil harta benda dunia yang rendah ini. Dan berkata, kami akan diberi ampunan. Pede banget. Dan kelak jika datang kepada mereka harta benda dunia sebanyak itu pula, niscaya mereka akan mengambilnya juga. Serakah banget, kita tahu ini siapa. Bukankah perjanjian Taurat, nah udah di-tag yang ngikutin Taurat. Bukankah perjanjian Taurat sudah diambil dari mereka, yaitu bahwa mereka tidak akan mengatakan terhadap Allah kecuali yang benar doang. Padahal mereka telah mempelajari apa yang ada di dalamnya gitu loh. Dan kampung akhirat itu lebih baik bagi mereka yang bertakwa. Maka apakah kamu sekalian nggak mengerti? Jadi kita dikasih contoh hikmah dari orang-orang Yahudi kan, yang mana mereka itu keras kepala banget. Terus ketika udah dikasih tahu kebenarannya, dikasih mukjizat, mereka percaya, tapi mereka nyeleweng lagi dengan dalih mereka bakal diampuni. Mereka bakal ngomong kayak gitu sih. Terus juga mereka itu sifatnya serakah banget terhadap dunia. Itu yang membuat mereka nyeleweng dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Padahal udah diambil janji loh orang-orang Yahudi itu dalam kitab Taurat. Contoh kayak gini tuh bisa kita ambil pelajarannya. Jangan sampai kita sebagai umat muslimin itu sama kayak orang Yahudi, yang mana sebagian besar dari mereka itu tahu bahwasanya agama yang benar itu yang mana, perintah yang benar itu kayak gimana, tapi mereka nyeleweng karena mereka haus akan harta benda, kekayaan dunia, terus jabatan kayak gitu. Jadi jangan sampai kita kayak gitu, kita dikasih contoh supaya mempelajari hikmahnya gitu loh. Terus ada lagi surat Al-An'am ayat ke-80. Dan dia dibantah oleh kaumnya. Rasulullah dibantah nih. Dia berkata, apakah kamu hendak membantah tentang Allah? Padahal sesungguhnya Allah telah memberi petunjuk kepadaku, dan aku tidak takut kepada malapetaka sembahan-sembahan yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali dikala Tuhanku menghendaki sesuatu. Di pengetahuan Tuhanku meliputi segala sesuatu. Maka apakah kamu nggak dapat mengambil pelajaran darinya? Jadi Rasulullah seringkali disalah-salahkan terkait alasan-alasan yang dikemukakan orang-orang Yahudi, terus orang-orang kafir Quraisy. Jadi sesungguhnya Allah itu telah memberi petunjuk kepada kita semuanya lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang-orang Yahudi itu selalu ngambil alasan-alasan lain, dan orang-orang kafir Quraisy juga punya sembahan-sembahan lain sebagai tandingan Allah Subhanahu wa taala. Nggak bakal berguna, dan Rasulullah nggak bakal takut dengan itu semuanya, karena itu semuanya nggak bisa ngasih hukuman, dan mereka nggak bisa berbuat apa-apa patung-patung tersebut. Terus di surat Al-Imran ayat ke-65, hai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang Ibrahim? Ini bukan cuman orang Yahudi ya, udah ngetek orang-orang Nasrani. Padahal Taurat dan Injil itu tidak diturunkan melainkan sesudah Ibrahim. Apakah kamu nggak berpikir? Jadi udah ngetek orang-orang yang beriman, yang mana mereka menyelewengkan terus merevisi kitab-kitab mereka sendiri, terus saling bantah-membantah terkait kisah Nabi, terus kitab-kitab mereka saling membantah terkait itu semuanya, dan dikasih tahu gitu loh di dalam Quran bahwasanya kenapa sih kamu nggak berpikir, nggak ambil pelajarannya dari itu semuanya gitu loh. Jadi kalau kita ngambil pelajaran di Al-Quran, itu ada banyak banget pelajaran yang bisa diambil. Bahkan satu kata pun itu bisa subjektif banget pelajarannya. Bagi setiap orang ada satu kata, satu pelajaran gitu loh. Dan di dalam Quran ini nge-mention kurang lebih 100 ayat yang nyuruh manusia itu supaya manusia berpikir gitu loh. Karena kita memiliki akal yang mana itu menjadi pembeda diri kita dengan hewan lainnya gitu loh. Ada nih penelitian di Jepang yang mana meneliti otak hewan simpanse dengan bayi umur 4 tahun.
itu mereka memiliki kemampuan yang sama antara simpanse dengan otak bayi umur 4 tahun. Tetapi ada perbedaan ketika bayi itu udah melangkah menuju 5 tahun atau 6 tahun. Setua apapun simpanse tersebut, mereka hanya akan sama dengan bayi yang umurnya 4 atau 5 tahun. Bisa dikatakan balita lah. Setua apapun simpanse itu. Tetapi beda dengan manusia. Manusia bisa lebih cepat berkembangnya. Dan dari itulah diberikan tanggung jawab setelah akil balik. Setelah orang itu berakal, akalnya udah matang, ya nggak mungkin umur 5 tahun udah matang kan. Jadi sebelum berakal mereka nggak diberikan pertanggungjawaban, sama seperti hewan-hewan yang lainnya gitu loh. Meskipun memiliki keistimewaan, tetap memiliki keistimewaan sih. Cuman di sini dikatakan bahwasanya fungsi akal dari manusia itu udah bisa dipertanggungjawabkan ketika udah akalnya itu udah sempurna, yaitu kondisi akil dan juga balik. Jadi itulah tujuan ketika kita memiliki otak seperti ini yang disebutkan dalam Al-Quran. Penciptaan otak manusia seperti ini itu memiliki tujuan loh. Dan untuk mencari tujuannya kita harus nyari tahu gimana caranya. Yuk ngaji kawan. Kalau nggak ngaji nggak akan bisa sih.